really happy because we can meet again in this meeting. Anyway, before we start our lesson, let me greet you with our original meeting. Salam SMD, semangat, totalitas, Dina. Well, everybody, my motivation sentence for you today is be a believer and not a doctor. You may not see a way, but God still has a way. Because prayer does not change God, but it changes him who prays. So, always surrender to God and keep praying in everything you do, in everything you face in this life. Okay guys, today our topic is about descriptive text. Descriptive text is a text that is used to describe something, someone, or even a place. What is that? I will explain you more. So, just have check this out. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan penuh sukacita dan menunjukkan sikap hidup syukur, kalian diharapkan mampu memahami descriptive text dan menuliskan descriptive text yang sederhana. Hello everyone, as what I said before, our topic is about descriptive text. What is descriptive text? But before that, let's see at the picture. There are three pictures that I have all the letters been scrambled. Okay? Nah, di depan kalian telah ada 3 gambar yang mana huruf-hurufnya telah diacak oleh saya. Your task, tugasmu sekarang adalah coba susun ini menjadi suatu kata yang benar. Cluenya, kata-kata ini adalah adjective. Bisa dipausekan sebentar videonya untuk menyusun kata-kata ini. Sudah dipausekan videonya? Oke, baik. Kita cek jawabanmu. B, E, A, U, T, I, F, U, L. Beautiful artinya cantik. Nah, yang kedua, F, A, T. Fat artinya gemuk seperti badan setiapri. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir, dia adalah she, U, R, L, Y. Curly. Curly means keriting. Nah, ketiga gambar ini berhubungan dengan adjektif dan berhubungan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Okay? Well, descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or a thing. Okay? Descriptive text adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati lainnya. Oke, jadi ketika kita ingin menceritakan ciri-ciri dari seseorang, sesuatu, ataupun sebuah tempat, kita bisa gunakan teks deskriptif atau descriptive text. Oke, nah, ketika kita berbicara teks, kita tidak bisa lepas dari yang namanya unsur-unsur kebahasaan. Nah, unsur-unsur kebahasaan dari descriptive text atau language features of descriptive text are, yang pertama, dia menggunakan simple present tense. I think you have learned about that, right? Nah, yang kedua, dia menggunakan auxiliary verb. Dan yang ketiga, dia menggunakan adjektif atau kata sifat yang beragam. Karena memang yang kita deskripsikan adalah ciri-ciri fisik dari seseorang, itu tidak bisa lepas dari kata sifat. Yang pertama menggunakan simple present tense, contohnya she has curly hair. Yang kedua, Anta's body is fat. Ini adalah bentuk kalimat simple present tense. Yang di atas verbal, yang di bawah nominal. Oke, yang selanjutnya menggunakan auxiliary verb. Salah satu yang kentara adalah penggunaan to be, is, am, and then are. Nah, penggunaan adjektif atau kata sifat yang beragam, contohnya fat ataupun
sweet. Sweet manis, fat gemuk. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mendeskripsikan ciri seseorang, kita tidak bisa lepas dengan penggunaan kata sifat. Oke, the next one, generic structure atau strukturnya. Yang pertama ada yang disebut dengan identification. Identification adalah bagian di mana si penulis melakukan perkenalan terhadap benda atau orang yang ingin dideskripsikan atau diceritakan. Nah, bagian inilah si penulis menjelaskan atau memperkenalkan orang atau benda tersebut. Pada bagian description, disinilah secara detail si penulis menjelaskan tentang ciri-ciri benda atau manusia yang akan dideskripsikan tadi. Begitu. Oke, just have a look. This is a descriptive text which has a title, My Sister. Okay, I have a sister. Her full name is Kania Adira, but I usually call her Kania. Okay, nah ini disebut sebagai identification, bagian identification ya. Karena apa? Karena di sini si penulis mencoba membuat Karena di sini si penulis mencoba memperkenalkan siapa yang dideskripsikannya tadi. Dia ingin mendeskripsikan kakaknya. Nah, setelah itu dia mencoba menjelaskan kembali. Kania has long hair, she has slanting eyes and pointed nose. She is about 117 cm old. She is very beautiful. Oke. Nah, dia sudah mulai menjelaskan nih ciri-ciri dari kakaknya. Kemudian ditambahkan lagi kebiasaan-kebiasaan dari si kakaknya tadi di sini. Oke. Jadi ini disebut sebagai bagian dari description. Oke, Kania memiliki rambut yang panjang, dia juga memiliki mata yang sipit dan hidung yang mancung, tingginya sekitar 117 cm dan dia sangat cantik. Oke. Nah, di sini memang teks ini memang dia tidak menjelaskan secara rinci ciri-ciri fisik dari orang tersebut, tetapi dia lebih menjelaskan attitude ataupun sifat-sifat dari kakaknya tadi si Kania. Oke. Nah, just have a look. In front of us, there is a cat, a black cat. Its name is Blackie, and I give the title of the picture is My Lovely Cat. Nah, coba pausekan sebentar videomu. Coba kamu lihat apa-apa saja yang ciri-ciri fisik apa saja yang bisa kamu dapatkan dari gambar kucing ini. Oke, kita lihat apa yang telah kamu dapatkan. Yang pertama mungkin adalah black fur, bulu yang hitam. Selanjutnya long tail. Long tail itu apa? Yes, ekor yang panjang. Lalu yellow eyes, and then 2 ears, 2 kupingnya emang iya kan? And then 4 legs, 4 kakinya. Lalu long nails, biasanya kucing memiliki long nails atau kuku yang panjang. Dan yang terakhir best friend. Kenapa saya buat best friend? Karena memang dari title-nya sendiri pun sudah My Lovely Cat, kucing kesayanganku, dimana kita sering membuat hewan kesayangan kita menjadi sahabat atau teman kita. Nah, dari clue tadi kita bentuk seperti ini. Lalu sebelum menyusunnya menjadi sebuah teks, kita coba membuat kerangka ataupun kalimat-kalimat singkat. Black fur, kita bisa bentuk kalimat seperti ini nih misalnya. My cat has black fur. Long tail. Its tail is long. Yellow eyes. It has strong yellow eyes. 2 ears. The cat has 2 ears. Kucing itu memiliki 2 kuping. 4 legs. It always runs to chase by using its strong 4 legs. Dia selalu berlari mengejar sesuatu dengan menggunakan keempat kakinya yang kuat. Selanjutnya ini bisa kita buat kalimatnya seperti ini. Bisa pun kalimat yang lain. Intinya dia memiliki unsur 4 legs. Okay? And then long nails. It usually scratch my skin with its long nail. Okay? Dia selalu menggarut kulitku dengan menggunakan kuku panjangnya. Best friend. It's my best friend. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Kita susun dia menjadi sebuah teks. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di bagian introduction. Saya buat perkenalan. I have a beloved cat in my house. Its name is Blackie. Ini juga
enggak? My cat has black fur. Apalagi? Its tail is long. And then it has strong eyes, yellow eyes, and then the cat has 2 ears. Ini dia contoh-contohnya yang telah kita susun menjadi kalimat tadi. Lalu ini bisa kita langsung buat menjadi sebuah teks, atau mungkin bisa kita modifikasi kembali seperti ini. Blackie, that's the name of my lovely cat. Blackie is a cat who I met on the road edge about 2 months ago. Now it has become my lovely cat. Agar teksnya semakin bagus, semakin lebih memiliki makna, Sir Jeffrey menambah, Blackie is a cat who I met on the road edge about 2 months ago. Blackie adalah kucing yang aku temui di tepi jalan 2 bulan yang lalu. Jadi it means that to make a sense of this text, I put and I add this sentence. Oke? Kemudian ini dia. Di sini saya jelaskan ciri-cirinya. Oke? Ciri-cirinya si black cat tadi. Blackie has a black fur. From his head to its foreleg is covered by the black fur. Blackie memiliki bulu yang hitam dari kepala sampai ke kakinya, dia ditutupi oleh bulu-bulu yang hitam. Okay, that's why I call him Blackie. Its eyes are yellow. Matanya kuning. It has long tail and loves to brother its tail when it's asleep until it wakes up. Jadi bisa ditambahin beberapa kata agar kalimatnya sebagai lebih make sense gitu, agar paragrafnya lebih make sense dan si pembaca lebih enak membacanya gitu loh. Jadi yang pertama dia bagian identification, di mana Sir Jeffrey di sini mencoba memperkenalkan si Blackie tadi. Di bagian ini dia disebut sebagai description, di mana Sir Jeffrey menjelaskan secara detail ciri-ciri dari si Blackie tadi. Oke? Nah, jangan lupa ketika kita ingin memperkenalkan atau menjelaskan keadaan sesuatu, keadaan seseorang, kita bisa menggunakan descriptive text, karena descriptive text adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan dengan jelas sifat ataupun ciri-ciri yang melekat pada manusia, hewan, tumbuhan maupun benda mati. Okay guys, I think that's all for today. Thank you so much and goodbye. Okay everyone, have you watched our material? And I hope you have understood about our material for today. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Sir Jeffrey mau bertanya, kira-kira apa yang bisa kamu refleksikan berdasarkan topik deskriptif teks tadi dengan nilai-nilai kesediaan yang menjadi goal sekolah kita? Oke? Nah, jawabannya kamu bisa jawab dengan cara mengetik